Dia rela turun dari sorga ke bumi, merendahkan dirinya, bahkan dijadikan dosa untuk menebus kesalahan saya dan kita semua yang ada di muka bumi ini. Shalom saudara terkasih, puji Tuhan kembali lagi di YouTube channel ini. Biarlah channel ini atau video-video yang ada boleh memberkati kita semua. Puji Tuhan, hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Satu-satunya yang kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Saat ini kami rindu dengar kebenaran firman Tuhan. Pakailah urapi hamba-Mu menjadi saluran berkat Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan berkuasa mengubahkan kami menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima dan dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam kitab Matius pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-12. Bunyi firman Tuhan, "Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Sukacita yang besar hari ini saya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan buat teman-teman semua yang setia menonton channel ini. Seperti yang saya katakan tadi,
biarlah channel ini boleh memberkati kita semua. Selalu saya katakan, bahkan bukan cuma saya, tetapi semua anak-anak Tuhan berkata bahwa kita ini hidup karena kemurahan Tuhan. Karena jelas perkataan ini merupakan bentuk dari kita menyadari bahwa kita ini hanya manusia biasa. Artinya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengaku bahwa kita ada bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena materi yang kita punyai, tetapi semata-mata semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Firman Tuhan hari ini pun mengajarkan kita tentang bagaimana kita sebagai orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan tidak boleh menjadi tinggi hati atau meninggikan diri. Makanya pengorbanan Kristus, ia dari sorga turun ke dunia, ini menjadi patokan dan dasar anak-anak Tuhan bahwa kita tidak boleh meninggikan diri. Karena Yesus sendiri yang menyelamatkan kita orang berdosa, Dia rela turun dari sorga ke bumi, merendahkan dirinya, bahkan dijadikan dosa untuk menebus kesalahan saya dan kita semua yang ada di muka bumi ini. Firman Tuhan hari ini membahas orang-orang yang meninggikan diri di kalangan anak-anak Tuhan atau di kalangan gereja. Karena hal ini sangat banyak terjadi, bahkan saya sendiri pernah merasakan hal yang seperti ini. Saya merasa hebat sendiri, saya merasa saya selalu ditolong Tuhan, saya merasa saya ini mampu, kuat, bisa. Tetapi akhirnya saya menyadari bahwa hidup sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh seperti ini. Hidup sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh meninggikan diri, meninggikan hati di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang meninggikan akan direndahkan oleh Tuhan. Dan ini pun sangat banyak terjadi di kalangan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kalangan gereja. Salah satu contoh ketika kita dipercayakan untuk menjadi WL, menjadi worship leader di sebuah gereja, di sebuah acara ibadah yang luar biasa megah, kita akan merasa bangga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat untuk Tuhan. Kita merasa diri kita hebat, diri kita mampu, suara kita bagus, bahkan kita punya talenta yang dalam hati kecil kita mengharapkan pujian dari orang-orang yang mendengarkan atau melihat cara kita membawakan pujian kepada Tuhan. Secara manusia, memang kita bisa bangga dengan karunia dan talenta dalam kehidupan kita. Tetapi, ada orang-orang yang bangganya kelewatan atau berlebihan. Bahkan ada juga anak-anak Tuhan yang menyombongkan diri secara tidak langsung dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Oh, saya bisa beli ini karena saya diberkati Tuhan. Oh, saya bisa bangun rumah ini karena saya diberkati Tuhan. Itu memang tidak salah. Tetapi salahnya karena kita memamerkannya, karena kita membanggakannya, mengharapkan pengakuan dan pujian dari orang-orang di sekitar kita. Contoh yang luar biasa dari anak Tuhan dalam Alkitab yaitu Rasul Paulus. Paulus ketika dia belum mengenal Tuhan, hidupnya terjamin karena dia adalah seorang ahli Taurat. Seorang ahli Taurat pasti diam di bait Allah. Pasti hidupnya terjamin. Dia mempunyai pemikiran yang artinya dia pintar. Tetapi ketika dia masuk dan terjun menjadi anak Tuhan, dia memberi dirinya untuk menjadi rasulnya Tuhan, dia meninggalkan segala kesenangan. Dia meninggalkan segala apa yang dia miliki. Berbeda dengan kesaksian-kesaksian yang sering kita dengar. Seperti yang biasa kita dengar seperti ini. Seseorang yang membawakan kesaksian. Ketika saya datang kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, saya setia kepada Tuhan, puji Tuhan, hidup saya diberkati, usaha saya dilancarkan, berkat mengalir di dalam kehidupan kita. Tetapi berbeda dengan Rasul Paulus. Firman Tuhan katakan, dia rela kelaparan, dia rela ditelanjangi, dia rela diombang-ambingkan di lautan.
Secara tidak langsung Paulus memberikan gambaran bahwa ketika dia ikut Tuhan, dia bukan menerima berkat-berkat Tuhan, tetapi dia rela melepaskan berkat-berkat itu. Dia rela melepaskan segala kesenangannya karena dia ikut Tuhan. Sosok Paulus menjadi salah satu contoh orang yang merendahkan diri, atau anak Tuhan yang merendahkan diri. Dia ikut Tuhan bukan karena dia ingin diberkati. Dia ikut Tuhan bukan karena dia ingin sukses. Tetapi dia ikut Tuhan karena dia mau menjadi anak Tuhan. Dia mau menjadi utusannya Tuhan. Jangan salah saudara, berkat itu kita tidak boleh anti dengan kata berkat. Karena firman Tuhan sendiri berjanji orang yang setia kepada Tuhan, berkat itu akan mengikuti. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Kita tidak boleh anti dan membenci dengan kata berkat. Tetapi yang harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, bahwa tujuan dan fokus kita melayani Tuhan bukan karena kita mau menerima berkat. Karena banyak anak Tuhan yang mulai menyombongkan diri, meninggikan hati karena berkat-berkat yang ia peroleh. Bersyukur kalau kita tidak termasuk golongan orang-orang yang seperti ini. Tetapi andai kata kita sebagai anak-anak Tuhan masih mempunyai hati yang suka memamerkan, hati yang suka membangga-banggakan, bukan cuma sekedar materi ya, membangga-banggakan pelayanan kita, memegah-megahkan apa yang kita gapai dalam pelayanan, ini semua salah. Itu berarti kita meninggikan diri di hadapan Tuhan. Kita contohi Rasul Paulus. Rasul Paulus bukan karena kekuatan dan kehebatannya dia melayani Tuhan, tetapi dia berkata semua karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak boleh menjadi orang-orang Kristen, terlebih anak-anak Tuhan yang setia ke gereja, yang setia melayani Tuhan, tetapi masih suka meninggikan diri, merasa diri hebat, merasa diri sanggup, merasa diri kuat, merasa orang lain itu tidak ada apa-apanya. Tetapi baiklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Baiklah kita tidak sombong secara rohani, tetapi benar-benar kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Bukan cuma kita setia mendengar khotbah, memberikan firman Tuhan, tapi benar-benar hati jiwa kita ini, jiwa yang benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui bahwa Tuhanlah penguasa di atas segala-galanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Biarlah kami anak-anak Tuhan tidak meninggikan diri kami ya Tuhan. Kami tetap berharap dan bersandar mengandalkan Tuhan, mengakui segala sesuatu yang kami terima, yang kami alami, yang kami perbuat, semua atas kuasa dan kehendak Tuhan. Ajarkan kami umat-umat Tuhan untuk merendahkan diri supaya kami boleh hidup berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah berkat Allah mengalir di dalam kehidupan mereka. Allah sendiri yang memberkati, menolong kehidupan mereka. Kami bersyukur kami sudah dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video-video yang lainnya, di kebenaran firman Tuhan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.